Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan Rosa Channel. channel mantap. Mantap. Oke mitra tani semua, sebelum video ini berlanjut jangan lupa klik like and subscribe. Udah jadi Pak, udah panen, baru digeropiok. Kenapa setelah panen Pak? Mudahnya? Mudah nangkapnya. Ada tanaman atau tidak ada Pak? Setelah panen tidak ada tanaman. Nah di dalam lubang itu banyak, di pertengahan sawah itu akan banyak Pak lubang aktif Pak. Bisa di dalam ini Pak. Di dalam ini Pak. Ini hamparan. Nah, kalau di sini kan begini Pak ya. Nah ini seperti ini patok-patoknya itu Pak ya. Kalau Bapak melakukan pengendalian setelah panen, ya setelah panen nih, maka Bapak harus semua ini harus Bapak kendalikan Pak. Kenapa? Tikus dia bersarang di sini Pak. Dia masih beranak di pematang-pematang ini Pak. Kenapa? Nggak ada air kan Pak? Artinya apa? Kalau di dalam hamparan seluas 20 hektar ini Bapak harus menggarap ini semua, waktu, tenaga, dan biaya akan sangat besar. Kenapa? Karena Bapak harus satu-satu Pak. Ini semua harus Bapak garap, harus Bapak empos, harus Bapak gali, harus Bapak tikusnya harus dapat seperti itu. Terus sebetulnya kapan waktu yang tepat? Ketika sawah ini Bapak olah, ya, masuk air dulu Pak, masuk air. Kemudian kalau masuk air berarti sawah itu di apa namanya Pak? Digelebek. Nah, di apa Pak? Di traktor, di bajala. Pematangnya di apa Pak? Di gempur. Di apa namanya? Di tamping apa? Terus di popok. Otomatis sarang yang ada di situ semua keganggu Pak. Pertama karena air masuk. Yang kedua ada pengolahan tanah, traktor. Yang ketiga pematangnya dirapikan. Yang keempat pematangnya dipopok, rapilah semua. Begitu pengolahan tanah kedua semuanya sudah rapi. Kemana tikusnya Pak? Naik Pak ke sini Pak. Nah, naik tikusnya Pak. Jadi naik ke tempat-tempat persembunyian tikus, kembali lagi dia Pak. Nah, dengan kembalinya tikus ke tempat-tempat ini, maka fokus pengendalian kita kita nggak usah mikirkan ini, di tempat sumber-sumber populasi, tanggul, pematang besar, saluran air, perbatasan antara pemukiman dengan sawah. Disitulah fokus kita. Habiskan semuanya ini Pak. Yang daerah merupakan sumber populasi tikus. Habiskan semua. Bersihkan semua. Susah Pak, nggak kompak Pak. Dengan kondisi seperti ini Bapak bisa bagi tugas. Blok ini 5 hektar nih, siapa aja yang nyawa? Tanggung jawabnya dia. Blok sana ada 7 hektar, siapa aja yang di sana yang nyawa? Tanggung jawabnya. Dibagi di dalam kelompok Pak. Sehingga apa Pak? Keropiokan dia tanggung jawab di situ. Yang di blok sana dia tanggung jawab sana. Yang di sana tanggung jawabnya. Keropiokan Pak, yang hadir 50 orang, yang kerjanya cuma 10 orang Pak. Begitu Pak ya? Yang hadirnya 50 orang, yang kerjanya cuma 10 orang. Yang satu ngegali, yang satu ngempos, yang 3 ngejar. Berapa orang? Yang satu ngegali, satu ngempos, satu yang 3 ngejar. Nah, 5 orang. 2 kelompok Pak. Kan ada 50 orang. Bagaimana yang 40 orangnya nonton, ngopi sambil ngerokok? Seperti itu Pak ya. Itu Pak. Makanya daripada begitu, ayo kita bagi kelompok.
Kelompok hamparan ini, blok ini, si A, si B, si C dan sebagainya, di sana bertanggung jawab dia terhadap kelemahan tikus. Di sini dia kelompoknya bertanggung jawab. Terus seperti itu sehingga efektif waktunya. Jadi tidak ada lagi si A dia punya sawah di sini, dia mengendalikan di sini. Yang pertama, grobokan Pak. Jadi grobokan itu dilaksanakan bukan setelah panen atau setelah ada tanaman, tetapi setelah pengolahan tanah kedua dan sudah ada persemian. Nih, habiskan dulu tikusnya di sini. Nah, ini ada sungai, ada saluran air, sumber populasi nih tikusnya nih, habiskan dulu di sini. Sehingga habis tikusnya, habis sama sekali tidak mungkin Pak. Tidak mungkin habis sama sekali Pak. Pasti ada sisa tikus. Bagaimana tanah-tanahnya tikus masih ada Pak? Pertama, lihat lubang aktif. Bapak tahu lubang aktif? Yang kedua, lihat jalan setapaknya, jalur lalu lintasnya. Kalau masih ada jalur berarti dia pasti ada. Yang terutama lihat kerusakan tanamannya, rusak nggak? Kalau dia masih rusak maka masih ada tikusnya. Upaya berikutnya setelah grobokan, nah ini yang disebut berkesinambungan. Persemian kan Pak? Wah, persemian saya rusak, berarti tikusnya ada. Yang bolong Bapak kasih ini, kasih bubu ini Pak. Dengan catatan Pak, kalau Bapak pasang plastik, bawahnya itu harus terendam ke tanah Pak. Jangan sampai bolong, karena kalau bolong kalau tikus ini Pak, kalau mau masuk dia jalan-jalan dulu Pak. Di pinggirnya Bapak sering lihat jejak kaki ya. Di plastik itu dia mencari tempat masuk. Ada yang bolong nggak? Kalau ada yang bolong dia nggak usah bolongin Pak. Tapi kalau nggak ada akhirnya dia bolongin Pak. Bolong itu sendiri. Ya, bolongin sendiri Pak. Nah kalau ada bolong sendiri itu Pak, nah yang bolong itu Bapak pasang ini Pak. Dia akan terus masuk ke sini Pak. Karena itu adalah apa? Jalurnya dia masuk Pak. Nah ini kemampuannya Pak 36 Pak. Sampai 41 malam. Harganya berapa Pak? Bapak kalau bikin sendiri 30.000 selesai Pak. 30.000 beli rokok ML sebungkus Pak. Beli rokok sebungkus, jatuh ke sungai, ke air, kan nggak rokok Pak. Angkatnya begitu Pak. Ya? Kan gitu Pak. Terus apalagi yang bisa kita lakukan? Pengumpanan. Grobokan sudah, oke. TBS nih tadi Pak, persemian yang biasa Bapak pakai plastik, pasang bubu. Kalau pasang bubu, Bapak ngobor Pak, ngobor tikus di persemian Pak, dapat 2. Modalnya berapa? Rokok sebungkus, ngopi, belum lagi mie atau nasi goreng pulangnya Pak. Berapa Pak? Rokok sebungkus 30, mie-nya 10.000, terus kopinya berapa? Biaya Pak. Pakai ini Bapak mengendalikan tikus, tidur Pak, Bapak pasang sore, Bapak tidur di rumah, besok pagi Bapak periksa Pak, dikontrol ada nggak tikusnya Pak. Tangkapannya nggak, jangan Bapak bunuh, jangan. Bawa hasil tangkapannya, Bapak pilih air Pak. 2 menit juga dia mati Pak. Jadi matinya bukan karena dibunuh oleh Bapak, tapi dia mati nggak bisa napas karena kelelep Pak. Seperti itu. Pasang lagi. Besoknya lihat lagi Pak. Jadi banyak pengalaman seperti itu. Jadi itu ada 2000 meter kena tikus. Nah gampang. Pasang plastik 2000 meter. Pasang plastik, pasang bubu 8. Seminggu kena 25. Udah hanya 25 ekor Pak, ternyata tikusnya Pak, kesananya aman sampai sekarang. Nih. Apalagi Pak, pengumpanan. Lakukan pengumpanan beracun Pak. Bapak biasa menggunakan apa? Racunnya Pak? Tetes. Itu kotak ya? Langsung mati ya? Nah, tikus itu punya sifat jerah umpan. Kalau kita menggunakan umpan yang langsung mati, tikus yang lain datang Pak. Dia nggak mau Pak, ada makanan di situ, temannya mati. Sudah besok lusa nggak akan dimakan lagi tuh Pak. Nggak akan dimakan lagi tuh umpan Pak, besok lusa Pak. Hanya sekali pakai. Kecuali Bapak sekali pakai satu hampar itu pasang semua, kontak, mati, ganti umpannya. Tuh. Umpan itu Pak banyak Pak.
Yuyu, beras, Mana tadi? bandeng. Contohnya. Pak. Contohnya ini Pak. Ini klerat Pak. Saya bukan promosi, saya bukan lagi dagang Pak. Tapi karena contohnya ada klerat, jadi saya ambil contoh klerat yang dibawa Pasri ya, jangan salahkan saya. Ini Pak. Nah ini antikoagulan Pak. Jadi kalau tikus makan ini pasti mati. Cuman itu sayangnya Pak. Kalau petani kan pengennya chest play. Sekarang masang besok mati. Ada bangkainya di situ. Marem. Iya Pak. Dia makan sedikit aja dia mati, tapi matinya tidak terburu-buru Pak. Matinya mati dengan tenang. Pelan-pelan Pak. 2 hari setelah makan dia mati. Dan matinya tuh cari tempat yang enak, dekat air, dekat saluran air, pinggir-pinggiran galengan yang ada airnya. Jadi apa? Tidak menimbulkan jerah umpan. Walaupun tikus itu pasti mati, tapi dia matinya tidak di dekat umpan, pelan-pelan Pak. Pembuluh darahnya pecah, ya, badannya panas sehingga dia cari air Pak. Cari tempat yang ada, matilah dia di sana. Nah, ini pengalaman saya kemarin nih. Ini belum lama ini sekarang nih Pak. Begitu saya melihat lapangan, oke, saya petaninya tadinya susah juga Pak, sama Pak, petaninya susah, namanya petani susah-susah. Cuman karena kepentingan dia perlu makan, dia perlu usaha, dia perlu untung, akhirnya mau Pak. Bahkan kalau sekarang itu udah gampang aja, tinggal sweet kelompok Pak, kumpulin petani, kumpul semua Pak, 30-40 orang Pak, bagi rodentisida Pak. Coba pasang semuanya. Pertama saya pasang 370 titik di dalam hamparan seluas 30 hektar. 300 titik. Nah, kalau sudah begitu Pak, jangan ditinggal Pak, amati besoknya. Ternyata besoknya dia amati 96% makan. Dari 379 itu hanya 9 yang nggak dimakan Pak. Oke, Bapak-bapak, kita gerakan lagi, tambah umpan yang dimakan. Gerakan lagi, tambah lagi. Besok-besoknya dari 9 tinggal 2 yang sisa Pak, 99%. Masih dimakan Pak, tambah lagi. 4 hari kemudian saya amati berapa tikus yang dari periode pertama pengumpanan, berapa jumlah tikus yang berhasil dibunuh Pak? 2.600 tikus. Ini saya sekarang lagi garap ini Pak. Jadi di dalam hamparan seluas ratusan hektar, kita ada program seluas 30 hektar Pak. Bapak bisa bayangkan bagaimana mengendalikan tikus itu. Tapi sampai sekarang 3 minggu belum ada yang tikus tanaman terserang di sini. Pengomposan, jangan dulu pengomposan. Nah ini kita yang harus jeli Pak di dalam lapangan. Kita terhubung. Caranya, nah ini penting diketahui cara pemasangan umpan Pak. Cara pemasang umpan penting Bapak. Jadi jangan hanya dilempar selesai, lempar selesai tinggal, lempar selesai tinggal. Nah ini Bapak kalau mau masang umpan itu dengan bantuan ini Pak, rambut Pak ya. Nah ini. Tapi ingat Pak, rambut dan racun ini, nah ini racun. Ini seperti ini Pak, blok Pak ya. Ini jangan sampai tersentuh tangan Pak secara langsung. Artinya Bapak harus pakai sarung tangan atau sendok atau sarung plastik. Sarung tangan lah jauh harus beli. Sendok nanti hilang, nanti habis pakai racun nanti sendoknya dibawa di rumah lupa. Nah sudah plastik kresek yang hitam apa plastik gula apa satu simpan seperti ini. Umpannya ini dia apa Pak? Dikeprek. Jangan terlalu ajur Pak, yang penting prek aja. 3 biji Pak. Simpan di atasnya Pak. Di atasnya, kemudian ambil lagi sekamnya. Simpan lagi. Akhirnya seperti ini. 1 hektar Bapak mau masang berapa? 20. Setiap 5 meter atau setiap 10 meter. Di jalur lalu lintas tikus Pak. Di jalur Pak. Misalnya pinggir jalan setiap 10 meter kasih gitu. Nah kira-kira kalau seperti ini Bapak kalau besoknya ngontrol racun itu ketahuan nggak Pak?
Kelihatan nggak? Apa kelihatannya? Ininya diacak-acak, racunnya dimakan. Ganti Pak, tambah. Jangan tempatnya pindah dari umpan pertama, tetap di situ, jangan pindah-pindah Pak. Karena kalau itu dimakan berarti itu jalurnya tikus. Tambah, tutup lagi pakai skal. Cukup di situ, besok kontrol lagi Pak. Dimakan nggak? Tambah lagi. Sampai kapan saya harus nambah? Sampai umpan yang dimakan itu tidak dimakan lagi. Berarti tikusnya sudah mati. Tambah. Ya. Itu cara pengumpanan Pak. Dengan menggunakan ini. Kalau saya lihat kan lempar tiga, yang efektif. Apalagi Bapak Awa belum apa-apa udah mengatakan, wah ini jelek umpannya. Tikusnya mati di mana nggak ada katanya. Umpannya dimakan tapi nggak mati. Yang akhirnya Pak, kemarin itu Pak, 4 hari setelah pengumpanan, 5 hari Pak, hamparan itu bau bangkai Pak. Saya hitung tikusnya, ketemulah 2.600 tikus yang mati pada periode pengumpanan pertama. Stop. Berikutnya udah pengumpanan lagi petaninya semua Pak. Berapa puluh orang petani pengumpanan lagi. Nah, periode kedua Pak, banyak lagi tikusnya Pak. Pertama, apa yang dilakukan? Kita menggunakan di pesemen kita dapat 70 ekor. Di pesemen Pak, hanya 5 pesemen yang dipasang Pak, dapat 70 ekor. Dalam jangka waktu berapa? 5 hari. Sudah, pengumpanan, tikus berkurang terus Pak. Awal gerobokan kita hanya dapat tikus 800 ekor. Hanya dapat 800. Jangan puas, saya tidak puas dapat 800, nggak puas. Kenapa? Oh, tikusnya masih banyak ini. Dari mana Bapak lihat? Bapak tahu ini tikus, lihat Pak jejaknya Pak. Ini lihat jalan setapaknya Pak. Nih lubang aktifnya sebanyak 800 pengumpanan. Ketemulah 2.600. Tambah 800 berapa Pak? 3.400. Tuh 3.400. Kita gabung Pak antara pengumpanan dengan penggunaan LTPS Pak. LTPS nih. Dari LTPS sampai sekarang tikusnya 15 trap yang kita pasang Pak. 15 kubu sampai. Ini laporan hari ini ketemu Pak, hari ini sudah mulai menurun. Hanya 70 Pak. Hari pertama dapat 30, hari kedua dapat 75, hari ketiga dapat 150 Pak. Bapak bayangkan Pak, bubunya ada 15 Pak. Sehari dapat 150. Berarti per bubunya ada yang nggak dapat, biarin aja yang nggak dapat Pak. Nah yang dapat ini Pak, terus Pak dia masuk Pak. Karena jalurnya, ingat Pak, jalurnya Pak, dia akan jalan ke situ terus. Kita pasang Pak, berapa sekarang? Dipasang 300 meter Pak. Ini berat, ya. Ini pertanaman di sini, kita pasang di sini Pak. Pasang di sini sepanjang 300 meter. 300 meter bubunya, ini baru hari ini Pak. Hari ini baru dipasang, ini ditambah lagi Pak. Nah, sudah lebih dari 700 ekor tikus yang tertangkap dengan ini sampai 10 hari pemasangan Pak. Berapa tadi? 2.600 tambah 800 ya, 3.400 sampai hari ini tikus itu kurang lebih 6.000 Pak. 6.000 tikus. Bapak tahu tadi kemampuan tikus makan berapa Pak? 8 Pak. Kalau 6.000 tikus berapa Pak? Nah, ini hitungan Pak ya. Hitungan saya akan mengajak bapak-bapak mengajak berpikir logika kita aja Pak. Logika sederhana Pak ya. Ini Pak. Ini ada 6.000 tikus ya, kurang lebih 6.000 ekor Pak. Ya kalau ini dibiarkan itu 30 hektar habis semua Pak. Sekarang ini udah habis. Tapi sekarang masih utuh dan tidak ada serangan. Ini saya lagi garap sekarang. 6.000 Pak. Satu malam tikus itu mampu makan dan merusak 6 sampai 12. Rata-rata sini 8. Nah, satu malam Pak. Bapak bayangkan kalau 6.000 ekor satu malam dia 8 Pak. Berarti 6.000 kali 8 berapa Pak?
Musim itu berapa malam Pak? Berapa malam satu musim Pak? Bapak nanam varietas apa? 90? Oke, 90. Karena kalau Pak tikus itu, kalau dia umur tanamannya sudah menjelang panen Pak, dari 80 sampai 90 hari, dia cukup dengan 2 atau 3 male aja dia udah cukup. Karena ketersediaan pangannya sudah cukup. Jadi kalau 90 kita hitung 80 aja Pak ya? Ya. 48. Ada yang bawa kalkulator? 48.000 Pak. Ini semalam Pak. Kali berapa? 80. Berapa Pak? Ada yang bawa kalkulator? Ya, 48.000 kali 80. Berapa Pak? 15 juta. Betul? 15 juta. Berapa Pak? 078.400. Ini Pak, 15 juta rumpun Pak. Satu musim. Berapa hektar sih? Bapak jarak tanam berapa kali berapa Pak? Biasa 25 kali 25 ya. 25 kali 25. Maka dalam 1 hektar itu ada 160.000 rumput. 160.000 rumput. Nah, ini satu musim 15 juta Pak rumput. Dibagi 160. 15.078.400 dibagi 160.000 sama dengan berapa Pak? Bentar Pak. 15.078.400. 94,24 hektar. Habis Pak 94, bukan 30 hektar yang habis, tapi 94 hektar habis. Kita hitung Pak, berapa nanti yang kita akan rugi Pak? Per hektar di sini berapa ton? Per hektar. Rata-rata 6. Oke. 1 hektar sama dengan 6.000 kilo Pak ya? Harganya berapa Pak? Rata-rata aja Pak. Ya yang sudah-sudah rata-rata aja 4.000 aja Pak ya? Harga sama dengan RP 4.000 aja Pak. Rata-rata aja Pak ya. Supaya kita hitungnya gampang Pak. 94. Jadi coba Mas Bayu tolong hitung ya. 94,24 berapa Pak? Nah ini kali 90 kali 6.000 kali 4.000 berapa? 2M 2, berapa? 2,2 M atau kali ditulis Pak 2.261 juta benar? Kurang 0 nya 1. Apa kalau bisa duit. Bayangkan. Ya. Ini saya ngitung apa-apa 30 hektar dengan populasi tikus yang sudah tertangkap sekarang 6.000 Pak. Berapa tadi? 6.000 ekor. Kalau tikus itu tidak dikendalikan dengan tadi yang dilakukan Pak, gerobekan, pengumpanan, TBS dan LTBS Pak. Sementara sawah yang ada berapa? 30 hektar Pak. Nah rusaknya berapa? 94 Pak, 3 kalinya, 300%-nya Pak. Habis, jangan, bukan tidak diserang, habis Pak. Tapi yang ada yang kita lakukan, apa yang kita tindakannya ada. Siapa yang bergerak? Petani semua yang bergerak Pak, bukan kami Pak. Kami hanya mengerahkan saja. Sehingga tanaman yang 30 hektar ini Pak, ini nah kalau saya gambarkan Pak ya. Saya gambarkan nih. Ini jalan tol Pak. Ya. Ini irigasi Pak. Di sini ada sungai Pak. Nah,
Ini ada lahan, ini rest area di sini. Rest area. Ini ada lahan seluas ini sungai, Pak. Ada lahan seluas 30 hektar, Pak. 30 hektar. Ini ditanami padi, Pak. Varietas MP dan Pajajaran. Yang umurnya gejah 75 hari sudah panen. Bapak bisa bayangkan ini sawah semua, Pak. Ini serangan bertubi-tubi, Pak, dari sini, Pak. Dari sini semua, Pak. Kenapa, Pak? Naluri dia. Di sini ada makanan. Tikus pendatang, tikus penetapnya, penduduk aslinya, Pak, sudah mati semua, Pak. Yang awal itu tikus penetap, Pak, yang 2.600 tadi, Pak, ya. Itu adalah tikus penetap, sudah mati semua. Tapi karena ini ada makanan, di sekitarnya nggak ada makanan, maka ini diserang semua, Pak. Sehingga ketemulah populasi yang ditangkap itu berapa? Bisa sampai sekarang, sementara sampai sekarang bisa, Pak. Nah, perimeternya saya perluas. Ada saya lagi ke sini sekarang. Teman saya Tutung Suryadi. Tolong perimeternya diperluas. Apa diperluasnya? Pengumpanan, Pak, perluas, Pak. Yang tadinya hanya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, Pak. Ini ada ini, Pak, 370, Pak. Saya perluas. Oh, perimeternya, Pak. Saya perluas. Ini enggak, Pak, karena ini toh. Ini saya perluas di sini, saya pasang lagi umpan. Ini saya perluas di sini. Nah, sekarang saya memerintahkan lagi ke teman saya, perluas lagi perimeternya. Berarti di sini, Pak. Nah, sini. Apa, Pak? Upaya ini mudah-mudahan bisa berhasil dipanen, gitu, Pak. Yang bekerja siapa? Petani, bapak-bapak yang bekerjanya, bukan petugas. Kami hanya mengarahkan. Sampai sekarang umur 3 minggu selamat. Kata petaninya, Pak, kalau nggak begitu sekarang udah habis, Pak. Oh, kata petaninya, betul, Pak. Karena apa? Hitungan sederhana, Pak. Dengan populasi tikus ini 94 hektar, Pak. Sementara makanan yang tersedia adalah 30 hektar. Paham, Pak? Ya itu, Pak. Kondisi tersebut tidak akan jauh berbeda dengan kondisi di kita, Pak. Kalau kita tetap memelihara tikus, melihara ayam, kan ada untungnya, Pak. Melihara kambing lebih untung lagi, sapi, Pak, lebih untung lagi. Tikus, Pak, apa untungnya, Pak? Bikin kita rugi, Pak. Bapak, Ya. Silakan. ini waktunya kan kalau sore, Pak, ya. Ini masalah tikus itu kadang tepat-tepatnya untuk antasan, ya. Antasan itu yang ada rawa-rawanya yang itu banyak, lah. Itu supaya petani-petani atau ya yang mempunyai sawah itu semangat dikerjakan di harap itu caranya bagaimana. Kalau hama tikus itu tes ini semua sudah tahu, Pak. Ya. Itu, Sudah tahu tapi Bapak tidak melaksanakan. ya, soalnya tidak kompak, Pak. Nah. Makanya tempat-tempat yang tidak ditanami supaya ditanami Nah. bagaimana caranya. Supaya ditanami bagaimana caranya. Sebetulnya caranya udah ada, Pak. Tadi yang mengatakan apa? Modal, Pak. Sekarang itu dari pemerintah tuh kur itu gampang, Pak, ya. Ya, Mas, coba ya. Kur itu kan lunas, Mas, sekarang, Pak, ya. Kenapa tidak pinjam ke kur? Terus di samping itu, Pak, Ya. minta ada yang istilahnya membina. Oke. Membina. Petani itu dibina. Ya. Contoh, ya, Pak, ya. Ya. Ini ada 10 petani yang dibina mau cuma 2 atau 3 itu sudah bagus, Pak. Bagus. Itu Ya. diharuskan Ya. diadakan lebih baik, Pak. Nah, gini, Pak, pengalaman saya, Pak. Di dalam satu hamparan seluas 75 hektar. Anggotanya ada sekitar 75 hektar, ada sekitar 80 hektar, Pak. Dan 80 orang, Pak. Yang mau bekerja berapa orang? 15.
Saya gecek itu yang 15 Pak. Yang memang semangatnya tinggi, dia mau bergerak. 15 itu saya gecek Pak. Dengan 15 itu ada yang nggak mau Bapaknya. Ini nggak mau Pak. Tinggalin, ngapain? Ngurusinnya nggak mau Pak. Pusing-pusing kita ngurusinnya. Nah bapak-bapak yang semangat, bergerak yang semangat Pak. Jangan mikirin itu. Ya. Petani semangat kerja, sebelahnya tidak digarap. Ya. Siapa sawahnya nggak tahu. Ya. Nah, Itu ini Pak, yang repot. ada caranya Pak. Ada caranya. Yang tidak digarap, paling tidak kita semprot pakai herbisida sehingga bersih. Setelah itu kita lakukan pengumpanan Pak. Ada yang bisa dilakukan pengumpanan. Caranya ya Pak, caranya seperti tadi itu. Itu, ya, ya. Ya, Pak ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau bisa. Yang penting Pak mau dulu Pak. Ada beberapa mau. Ya itu Pak. Yang penting kita mau bisa, semua bisa dilaksanakan Pak. Makanya kita bimbing Pak. Oke. Nah, dibimbing Siap. supaya Ya. PPL Pak ini, koordinator PPL. nah Pak Tri, mohon ya seperti itu. Nanti tolong POPT-nya ini Pak Sri juga, Pak Sriono ada Mas ya, Bayu. yang tentunya sudah makan asam garam mengenai pengolahan petani. Intinya begini Pak, Bapak mau? Mau Pak? Mau. Itu Pak yang paling penting. Ayo kita musim tanam ini, yuk bagaimana kita rencana gerakan tikus? Kapan kita mau tanam? Lengkap kok di sini Pak ada Pak. Yang nanti pembina-pembina Bapak di sini. Seperti itu Pak ya. Nah ini silakan Pak Tri barangkali mau menjawab yang tadi. Nah kebetulan Pak. terus ini mau tahan ya matur ya Mas Pak Tri. Kan kita itu sudah tanam. Kita ini kan udah belakang apa Mas? Itu kan matur kalian saya. Ya enggak sesuai bagian masing-masing, ngajeng dijawab. Itu sesundi mungkin supaya ya diadakan penyemprotan maupun di tetap obat maupun di ini. Itu Pak nggih. Pertama terima kasih sekali atur nuwun Pak Yati, banyak sekali yang disampaikan Pak Yati. Padahal sebenarnya nyuwun sewu bapak-bapak itu sudah paham betul tentang tikus saat itu Pak nggih. Cuma memang secara detail cara ini belum kita kuasai karena petani itu yang penting tikus ini bukan masalah hitung-hitungannya tapi aman itu Pak nggih. Nah, sekarang begini Pak, artinya apa yang diomongkan Pak Yati semua yang tadi tidak akan ada gunanya kalau kita tidak melakukan gerakan atau action. Tapi kalau pun seneng jenengan Allah ditarik Pak Yati mau alhamdulillah. Sehingga kan kita tidak hanya hari ini. Tadi salah satu pengendalian adalah berkesinambungan. Lumintu, apa nggih? Jadi terus menerus karena awake dhewe nggih tani terus, ngoten to nggih. Wong-wong tani niku nyuwun sewu dicokot-cokot alot nek wong biyen ngoten to nggih. Ora enek wong tani iki tombok terus nglopro. Wong tani iki ben tombok tetep tani terus kok kaliyan kuwi. Gawane mun niku. Sehingga ngeten untuk mangani mancasan dan gedongan ini tadi memang harus satu sama lain harus sama. Sehingga nanti kita garap bersama. Kalau nonton lahan iki, liyane do tandur kok kuwi kaya ngono kuwi masalahe opo? Lah nonton to nggih. Itu masalah opo sih? Nek masalah omo nanti sambil berjalan. Yang penting jenengan mau nanti insyaallah. Nek Pak Lurah Sembaki niku nek sakniki Pak nggih. Sakniki insyaallah nek kula matur tetep siap. Ra ngoten mawon. Sehingga kuncinya kontaknya niku kan Pak Lurah. Pak Lurah Sembaki sawang nek kula matur itu saged mestine nek kula matur Pak Lurah jenengan yo ngimbangi Pak ngoten. Jadi artinya ngeten. Mengke masalah sing kidul kali niku masalahnya apa? Nek niku banyu ra enek. Ora digarap masalah apa? Sing niku masalahnya apa kita gali bersama. Ra ngoten. Ra ngoten nggih. Lah sing iso mampu ditangani petani-petani, iso mampu Pak Lurah nek enggak mampu terus dinas. Kula insyaallah sak kanca itu selalu siap Pak, selalu siap.